masing. Cile sibuk kali ya. Jadi kalian kan nggak tahu di malam atau apa ya. Jadi kali ini kita akan membahas soal KPR rumah. Nah, kalian tahu nggak apa arti KPR? Secara singkatnya sih KPR itu kayak kredit pemilikan rumah. Nah, itu dia. Ya udah itu. Udah. Ya udah itu aja ya. KPR rumah itu proses dimana kita itu mengkreditkan pengambilan rumah tapi melalui bank. Ya itu aja sih singkatnya supaya lebih gampang. Terus dalam proses KPR rumah itu ada syarat-syarat dong pastinya ya kan. Secara yang kita alamin, syarat-syaratnya itu yang pasti dokumen negara yang lengkap seperti kartu keluarga, KTP, terus ada juga permintaan slip gaji, rekening koran, terus jika kamu ada utang piutang juga harus ada surat lunas. Lalu apalagi ya? Kayaknya itu aja sih. Itu aja sih. Tapi informasi buat kalian, kalau kalian sudah berumah tangga nih, kayak aku sama suamiku, pastikan kalian itu harus sudah masuk di satu KK. Tidak boleh masih ikut di KK orang tua masing-masing. Karena awalnya kita mau KPR rumah itu kan kita nggak tahu apa-apa nih. Jadi kucuk-kucuk lah kita datang survei ke rumah ini gitu. Kita jumpailah developernya, kita ngomong gitu. Kita yang kita tanya itu pertama itu persyaratannya. Nah, dengan gamblangnya si developer itu cuma bilang KTP dan kartu keluarga. Kita langsung jujur, kartu keluarga kita belum satu, apakah bisa? Nah, dia bilang bisa. Oke, kita drop lah berkas kita dengan udah dia jelaskan lah berapa DP-nya dan berapa harga rumah ini gitu kan. Tiba-tiba ketika rumah ini sudah di ACC sama bank, persyaratan kita belum lengkap. Salah satunya kartu keluarga kita masih terpisah. Aku masih ikut orang tuaku dan Oscar masih ikut dengan orang tuanya. Gitu. Pokoknya intinya kalau kalian mau KPR rumah, persyaratan dasar itu fotokopi KTP suami istri masing-masing dan kartu keluarga sudah bersama. Itu aja. Jadi kalian udah nggak dipermainkan sama developer gitu. Karena kita kena kemarin ya juga lumayan, apalagi posisinya istri dan saya juga sama-sama bekerja kan. Jadi agak sulit sekali kalau kita tuh langsung ngurus sendiri. Jadi biasanya mereka itu akan ngebola kita. Jadi supaya jangan sampai terjadi, pastikan dokumen kalian itu sudah lengkap. Nah, pengalaman kami, karena kami kecolongan di dokumen ini, aku pribadi sih merasa banyak ditokohin secara materi gitu. By the way, di toko itu artinya ditipu ya guys ya? Ditipu secara materi. Kita itu benar-benar karena kita udah deadline, kita itu nggak mikir lagi gimana, yang penting berkas bisa cepat selesai, kita bayar berapapun yang dia mau. Itulah jahatnya developer gitu. Disclaimer ya, walaupun tidak semua developer. Iya, tidak semua developer, tapi ini adalah garis besar buat kalian. Kalian harus benar-benar siapin dokumennya itu dengan lengkap. Iya. Harus dengan lengkap. Kenapa kemarin itu kita mau nggak mau harus ikut permainan developer tersebut? Karena sebelumnya kita sudah drop DP yang menurut kita kalau kita nggak maju secepatnya, uang kita bakalan terkat sebanyak 50%. Pada saat itu sih, bukan pada saat itu sih, DP 5, kalau dia potong 50% itu menurut kita itu sudah uang yang banyak gitu. Jadi daripada kehilangan 50% itu, bagusanlah kita ngebayar sedikit lebih mahal untuk pembuatan KK. Itu aja sih kalau soal persyaratan dokumen-dokumen untuk pengajuan KPR ke bank. Kalau dari prosesnya sendiri, karena aku yang memproses langsung ya ke bank, jadi proses pengKPR itu biasanya setelah adanya DP yang sudah kita drop ke pihak developer. Nanti pihak developer tuh akan ngasih tau kita pilih. Biasanya sih developer tuh punya bank pilihan sih, tergantung mereka mau masuk yang mana aja. Tapi kita juga boleh milih gitu. Proses pengKPR-annya itu ya sama juga dengan persyaratan tadi. Dokumen-dokumen negara tadi seperti kartu keluarga, KTP dan juga slip gaji, rekening koran itu akan di-drop ke pihak bank. Nanti bank yang akan memproses dan akan kasih tahu kita cukup nggak sih atau bisa nggak sih kalau kita ngambil
rumah tersebut, contoh seperti rumah ini kita ambil di harga 400 juta, kita DP berapa? 60 ya kemarin. Awalnya 60 juta. 60 juta kita DP kan, berarti kan sisanya kurang lebih sekitar 340 juta. Nah, 340 juta itulah yang akan diproses ke bank sebagai KPR. Itulah yang akan kita kreditkan. Nanti setelah mereka ACC, baru kita akad. Udah, prosesnya sebenarnya mudah. Yang bikin lama, gara-gara persyaratan kita yang kurang. Jadi bagi kalian persyaratan harus kuat. Nah, semudah itu sih ya proses peng-KPR-an rumah ini. Tapi tipsnya buat kalian kalau mau ambil KPR, dan ini sedikit bocoran karena si developer juga udah jujur ke kita. Kalau kayak yang tadi suami aku bilang kan kita DP-nya 60 juta tuh. Itu artinya kita harus pengajuan pinjaman ke bank itu 340 juta. Pengajuan 340 juta itu sangat jarang sekali bisa di ACC. Maka itu pada saat itu kita hanya di ACC 330 juta. 339 juta 300. Intinya kita tambah 10 juta lagi dari DP. Akhirnya DP kita hampir 70 juta gitu. Nah, menurut si developer tersebut sih itu karena hasil kerja kerasnya dia. Belum pernah ada orang yang sebegitunya di ACC. Jadi biasanya katanya kalau pengajuan 340 juta itu bisa-bisa cuma di ACC 300 juta. Jadi di sini kami mau bilang kalau kalian ada rencana mau KPR rumah, jangan pernah sediakan uang pas-pasan dalam segi DP. Pasti itu bakalan bertambah. Ya. Ketentuan khususnya di tempat kami, awalnya kami lihat di brosur itu DP minimal 15% dari harga rumah yang mereka jual. Tapi jangan pernah percaya, itu tidak 15% karena kami sudah mengalaminya gitu. Daripada nanti kalian sudah tercebur ke permainan ini, kalian harus benar-benar pastikan uang kalian lebih dari 15% itu gitu. Biasanya sih kalau kayak kami kan kasarnya itu kalian harus bisa sediakan lagi 10% dari harga rumah lagi. Contoh DP rumah kayak ini harga rumah 400 juta, DP kan 60, sediakan lagi 10% dari 400 juta, berarti 40 juta. Karena kenapa? Akan ada lagi biaya tambahan. Contoh, setelah nanti bank itu meng-ACC-kan berapa yang bisa mereka KPR kan, yang mereka kasih ke kita, itu ada biaya profesi lagi, ada biaya cicilan yang akan ditahan selama 1 bulan, biaya asuransinya lagi, biaya administrasi lagi, biaya notarisnya lagi, biaya pajaknya lagi, dan banyak banget sebenarnya itu. Jadi sediakanlah uang itu untuk jaga-jaga, mana tahu itu nanti mereka itu nggak bayar, karena itu sebenarnya kita yang bayar. Kebetulan di posisi kita kemarin biaya pajak dan notaris itu gratis karena mereka yang bayar. Makanya kita itu cuma bayar tambahan DP doang. Kalau nggak juga lumayan loh, hampir 24 juta atau 23 juta kemarin kan, biaya pajak dan juga biaya notaris. Jadi alangkah bagusnya disediakan 10% dari biaya rumah. Benar. Jadi biaya yang keluar itu ada biaya pribadi kita ke bank dan biaya kita ke developer. Kayak yang dibilang Oscar tadi, itu sebenarnya sudah kewajiban kita mendepositkan uang di bank yang mengakses kita untuk KPR rumah, supaya untuk jaga-jaga. Karena di surat perjanjiannya juga tujuan dari pendepositan rumah ini adalah mencegah kalau semisalnya suatu saat kita tidak bisa bayar dengan waktu yang telah ditentukan. Kan ini maksimal tanggal berapa? 15 ya? 15. Tanggal 15. Nah kalau kita amit-amit kita nggak punya duit, di atas tanggal 15 mereka langsung bisa potong dari tabungan kita gitu. Terus itu untuk asuransi rumah, aku sih ada baca perjanjiannya, kalau ini terbakar, amit-amit lagi ya, kalau ini terbakar, bank itu bisa cover gitu, bisa membalikkan bangunan rumah kita lagi. Sebenarnya itu bagus. Kalau untuk bank sih kami nggak keberatan karena memang sudah ada perjanjian hitam di atas putih gitu. Cuman yang ribet nih sama developer. Developer sih. Dan memang walaupun nggak semua developer seperti ini, tapi hampir rata-rata semuanya kayak gitu sih. Terus berdasarkan kita sharing-sharing ke teman-teman yang lain, sebenarnya kita tidak harus memberikan tips kepada developer yang membantu kita dalam pengurusan KPR. Karena apa? Karena biasanya developer tuh akan dibayar sama yang punya rumah. Sama yang punya
usaha inilah iya. itu boleh kita kasih mereka, tapi jangan dalam nominal yang besar. Menurut aku sih 1-2 juta itu udah oke. Tapi kemarin kami masuk dalam lingkaran setan. Kami harus membayar developer tersebut yang sudah dari dokumen aja kami sudah dimanfaatkan. Menurut aku pribadi sih seperti itu. Nah, kata dia udah capek kan ngurusin ini itu memang sih karena suamiku bekerja yang ngurus ini itu, bahkan suamiku sering sekali didatangi ke kantornya karena dokumen ini yang kurang lah, ini yang kurang, itulah yang kurang. Dia bilang dia itu capek gitu, dia minta sampai 5 juta gitu. Sebenarnya itu nggak pantas sih, kalaupun kita mau kasih lebih dikit menurut aku maksimal 2 juta udah oke. Karena rumah yang kita beli juga nggak mahal-mahal sekali, kecuali tadi kita beli rumah seharga 1M, kita kasih dia 5 juta, itu tidak apa-apa. Itu membuktikan juga kita orang yang sudah mapan. Ini kita beli rumah yang seharganya standar, tapi kita kasih dia tip luar biasa gitu. Dari segi proses yang di belakang itu ibaratnya ini secara yang bukan dari SOP ya kayak gitu, tips-tipsnya supaya kalian tahu juga prosesnya seperti apa, biar kalian juga jangan mau dibodoh-bodohin kayak kami juga gitu, karena juga kita juga nggak mau dong viewer kita juga kena suatu saat nanti mau KPR rumah ternyata dipersulit seperti ini gitu. Kalau dari segi prosesnya sebenarnya mudah, tapi kadang-kadang dipersulit sama orang lain. Ya. Pokoknya intinya dari keuangan kalau mau KPR rumah pastikan kalian harus ada dana tambahan, itu aja intinya. Terus itu lebih kayak berhikmat aja. Karena kalian sudah lihat video ini, kami berharap kalian bisa lebih baik dari kami gitu. By the way tadi Oscar ada bilang kita nggak bayar notaris, kita tidak bayar pajak, balik nama dan banyak lah itu yang semuanya itu yang kok ditotalin 25 juta. Tapi sepenalaran aku, selogikanya aku, kayaknya kita nggak bayar itu, tapi kita keluarin lebih dari situ karena permainan ini gitu. Terus ini juga hal lucu sih yang terjadi sama kami. Ini harga rumah 400 juta. Di tahun lalunya, di tahun 2021 ada yang baru beli di harga 350 juta. Jadi ibaratnya biaya free APJ, biaya pajak notaris segala macam itu udah kami bayar. Kami nggak free. Makanya aku bilang kalian jangan percaya. Nah, tips yang gak kalah penting, kalau kalian mau beli rumah, please tanya dulu tetangga sekitaran. Soal air itu penting, soal biaya bebas banjir atau tidak. Iya, itu penting. Bagaimana keamanan di komplek ini penting. Harga rumah itu harus kalian tanya juga. Terus itu bagaimana yang menguruskan untuk pengajuan KPR ke bank, itu sangat penting. Dan yang salahnya kami nggak tanya. Mungkin terlalu apatis kali ya, kayak ngerasa ya udah gitu. Jadi kami melangkah sendiri, nggak tanya-tanya. Ketika sudah deal, didatangilah sama tetangga, tanya ini itu, terus mereka bilang bodoh kali, kok mau, karena mereka tidak ada yang beli di harga kita. Iya, nggak ada. Rata-rata 350 semua. Kita doang ini yang 400 juta. Tapi sebagai pengobat hatinya kita, nggak lama kita tinggal di sini, di dekat rumah ini ada mau bikin komplek baru. Nah, dengan tipe 55 atau kali? Tipe 55. Tipe 55 seharga rumah kita. Iya. Terus kita bersyukurnya karena ini kan tipe 65. Iya. Otomatis lebih besaran rumah kita dong. Tapi kita harganya 400 juta. Udah itu aja yang mengobati hati kita. Sebenarnya masih sakit hati sekali nih dengan developer ini. Kalau Anda developer yang menguruskan rumah kita, Anda melihat ini, masih ingat nggak Anda? Yang kami maki kamu. Tips selanjutnya itu pastikan ketika kalian mau pengajuan KPR ke bank 3 bulan sebelumnya, kalian jangan ada misalnya belanja pakai Shopee Pay Later. Pokoknya cicilan-cicilan seperti itulah. Nah, itu sangat mempengaruhi juga gitu. Mereka akan melihat track recordnya kita, bagaimana kita glamor akan kehidupan ini, mereka itu bisa cek semuanya. Jadi kalian harus benar-benar menjaga rekening koran, bahasa lainnya sih, menjaga transaksi kalian di 3 bulan sebelum kalian pengajuan KPR.
pastikan juga kalian tidak terblacklist dari BI checking. Betul. Itu sangat-sangat penting sih. Kalau kalian pernah tercatat tidak melunasi pinjaman atau nunggak, itu mereka langsung kasih lampu kuning tuh ke kita, hati-hati antara di ACC atau enggak gitu. Pokoknya usahakan BI checkingnya kalian itu clear. And another tips, kalau kalian mau KPR rumah, please kalian survei benar-benar rumahnya, karena ada beberapa proyek yang jual rumah itu masih in progress gitu. Kalian harus tahu rumah yang mau kalian beli ini sudah jadikah, kita siap huni kah, atau masih dalam proses kah, atau bahkan kita harus inden itu kayak mungkin belum jadi karena kita pesan mereka baru kerjain. Aku rasa sih yang paling aman itu rumahnya sudah jadi dan kita siap huni gitu. Gini ya, bahkan di saat ini di rumah kita siap huni, rumah ini nggak siap huni juga. Kenapa? Bocor. Nah iya, itu kalian harus kan sebelum kalian deal kalian mau beli rumah kan harusnya survei benar-benar ya. Please, semua sudut-sudut rumah itu harus kalian cek. Harus benar-benar dicek. Misalnya nih kan, rumah ini kan putih. Kalau misalnya ada yang sedikit kuning, tanya itu kenapa kuning, atau enggak kalau ada bolong dikit plafonnya itu kenapa bolong. Bolongnya itu karena ada binatang kah, atau memang mereka yang nggak hati-hati, itu harus sih gitu. Karena biasanya developer tuh cuma ngasih garansi selama 3 bulan setelah kita tempati. Jadi setelah 3 bulan itu lewat, ada kendala apapun mereka nggak akan mau tahu. Hati-hati juga lo dengan omongan developer yang bilang, oh di sini airnya tuh lancar. Iya, lancar kalau pakai sanyu. Kalau nggak ya juga nggak dapet. Ya pokoknya intinya dari yang kami omongin ini sangat penting untuk sharing ke tetangga. Sangat-sangat penting supaya kita tahu kan mereka yang di luar di sini. Jadi mereka lebih tahu lah gimana keadaan komplek yang akan kalian huni. Itu aja sih. Terus kalau perhitungan KPR rumah, ini dari segi yang kita alamin aja ya, dari pengalaman kita, dari segi KPR rumah, biasanya tuh bank itu cuma bisa nerima maksimal cicilan itu kurang lebih 50% dari pendapatan bersih. Pendapatan bersih kamu itu biasanya pendapatan kamu, gaji kamu atau gaji istri yang digabung dikurangi dengan biaya bulanan. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu biasanya bank juga akan nolak, kecuali kamu udah dalam. Contohnya gini, cicilan rumah kalian setelah yang kalian kasih DP itu cicilan rumahnya udah dikasih simulasi pembayaran, cicilan rumah kalian itu seharga 3,5 juta. Gaji kalian 10 juta. Kenapa penting juga BI checking? Mereka lihat track record kalian menggunakan uang setiap bulan itu sebenarnya bagus untuk mereka mengevaluasi keuangan kita. Misalnya secara rata-ratanya mereka melihat kebutuhan sebulannya kita itu ada sekitar 7 juta, misalnya 7 juta. Berarti gaji bersih yang bisa dialokasikan untuk meng-KPR rumah kan hanya 3 juta. Nah itu pasti nggak lolos gitu. Bank itu mau misalnya kita gajinya 10 juta. Semisalnya gajinya 10 juta, cicilan rumahnya 3,5 juta. Kebutuhan kalian cuma 5 juta, pasti itu lolos gitu. Pokoknya jangan sampai kebutuhan pokok untuk sehari-hari itu tidak tercover, itu tidak cukup gitu dari gaji yang diperoleh setiap bulannya. Kalau nanti kalian mau lebih jelasnya lagi, nanti aku akan kasih satu website di mana kamu bisa menghitung berapa sih gaji, berapa sih maksimal cicilan yang bisa kamu gunakan untuk 1 bulan. Nanti aku kasih websitenya. Jadi pentingnya kalian juga mengulik berapa dana yang akan kalian keluarkan setiap bulannya. Sebelum kalian ngedrop DP, kalian rincikan aja gitu, atau enggak minta rinciannya sama developer boleh. Sudah diprediksikan misalnya DP-nya 60 juta, kita pengajuan ke bank segini dengan cicilan 10 tahun atau 15 tahun cicilannya segini. Kalian harus berpikir, kalau misalnya cicilannya 3.500.000 tadi, apakah dari gaji kalian sanggup? Kalau tidak sanggup, bagusan jangan diajukan gitu. Atau enggak harga rumah 150 juta, cicilan rumah per bulan 1 juta, kalian punya gaji 3 juta, pasti di ACC gitu. Intinya sisa pokoknya 50% itu maksimal dari gaji bersih kalian. Iya. Itu aja. Gaji bersih itu maksudnya ini ya, di luar kebutuhan sehari-hari, cicilan.
Misalnya kalian lagi ada cicil mobil atau cicil motor itu atau juga. cicil elektronik, itu udah masuk ke situ semua. Jadi gaji bersih itu benar-benar yang tidak di-spend untuk 1 bulan itu gitu. Ya, apalagi ya. Pokoknya jangan takut karena case-nya kita berdua mungkin tidak terjadi di kalian, karena kan harga rumah yang mau diambil kan bervariatif. Ini hanya gambarannya saja gitu. Karena kan pengalaman kita pribadi langsung, jadi kan gampang untuk dijelasin. Terus kalian juga harus perhatikan ya, ingat bank itu ada yang namanya flat, bunga flat sama bunga float. Flat itu, bunga flat itu adalah bunga di mana bunganya itu datar alias tidak naik dan tidak turun. Jadi biasanya bunga flat itu dikasih sama pihak bank itu maksimal sih rata-rata cuma 10 tahun, nggak pernah lebih dari situ. Bahkan ada yang cuma 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Terus setelah sisanya itu bakal di float. Apa itu float? Suku bunga mengikuti suku bunga dunia gitu. Tapi jangan salah juga, jika suku bunga dunia itu turun, bunganya nggak turun juga kalau ke kita, tapi kok naik ya ikut naik gitu. Jadi harus dipastikan juga, karena terus bunga yang tertinggi biasanya bunga awal, suku bunga awal tuh biasanya paling tinggi itu cuma 8%. Kalau lebih dari 8% boleh cari bank lain, jangan pakai bank itu lagi. Sepertinya ada sih tips-tips kayak misalnya pemilihan bank yang murah, itu pasti ada. Ya, kalian boleh cari sih di Google. Kemarin kita juga cari di Google apa bank yang ngasih bunga lebih rendah, ada. Yang pasti itu bank milik negara ya. Kalau misalnya swasta kayaknya Jarang sih. bakalan tinggi sih. Tapi enggak juga sih. Mybank itu sebenarnya bunganya rendah. Ya, bunga bank Mybank bunganya rendah tapi Enggak lah, dia cuma flat 2 tahun. enggak, flat 5 tahun. Flat 5 tahun. Iya, kita ngambil 10 tahun flat 5 tahun, ngambil 15 tahun flat 7 tahun. Oh ya. Cuman permasalahannya Mybank plafonnya rendah. Apa itu plafon? Ya tadi aku udah sebut ya, plafon. Plafon itu adalah titik tertinggi di mana mereka bisa menghargai rumah kita. Contoh kalau kita mengajukan 350 juta, kayak tadi kita ajukan 340 juta, mereka belum tentu bisa terima 340 juta. Mereka punya ambang. Nah, ambangnya itu adalah plafon namanya. Biasanya sih mereka cuma bisa terima 80-90%. Nah, harga ini diputuskan mereka ketika mereka setelah survei dari rumah ini. Jadi sebelum mereka kasih harga mereka, misalnya mereka hargain rumah ini, menurut bank harga rumah ini cuma 330 juta. Sebelum itu mereka survei dulu ke sini, dinilai bangunannya berapa, harga tanahnya berapa gitu. Jadi makanya kayak aku bilang tadi, case-nya kita ini belum tentu terjadi sama kalian. Mungkin rumah yang akan kalian tempati dilihat sama bank, dindingnya kokoh gitu, secara bangunannya punya nilai yang oke gitu. Pokoknya kayaknya orang-orang survei di bank itu sangat-sangat detail sih, makanya bisa mengeluarkan harga yang baik gitu, best price. Itu sih. Jadi kalau seandainya nanti kalian hitung itu, setelah kalian hitung gaji bersih kalian tuh melebihi 50% cicilannya dari gaji bersih kalian, alangkah bagusnya simpan uang, tinggikan DP. Nah iya benar. Naikin DP, jadi cicilan kan lebih murah. Pokoknya intinya kan kalau kalian mau KP rumah benar-benar sediain dana yang Lebih. Nah pentingnya kalian harus menanyakan dulu flat bunganya ini berapa persen. Dan please jangan lupa minta simulasi pembayaran ke bank yang meng-ACC KPR kalian. Itu aja sih untuk video kita kali ini. Semoga kalian yang mau ngambil KPR rumah, ya aku harap semuanya berjalan dengan lancar. Dan ingat juga tips yang tadi kita kasih dan syarat-syarat yang harus diperlukan supaya kalian jangan sampai terkena bola kayak kami. Biar jangan di oper sana, oper sini, oper sana, oper sini. Capek, swear, capek banget. Nggak bohong deh, capek. Jadi inti dari yang kita bicarakan hari ini adalah sebelum kalian pengajuan KPR rumah, kalian harus benar-benar menyiapkan dokumen-dokumen pribadi kalian. Yang kedua yang harus benar-benar kalian perhatikan adalah penghasilannya kalian. 50% dari gaji bersihnya kalian itu adalah total maksimal cicilan kalian. Gitu ya, sudah kita jelaskan tadi. Terus itu jangan lupa untuk terus menanyakan kepada tetangga kalian sebelum kalian mendealkan untuk membeli rumah. Itu paling penting sih. So, oke guys, sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang KPR rumah. Aku harap kalian yang mau ngambil rumah, mau KPR rumah juga, semoga berhasil. Kalian ikutin tips dari kita untuk masalah
syarat-syarat dan juga prosesnya pasti bisa deh, saya jamin. Tapi kembali lagi ke kalian ya, kesanggupan kalian itu yang paling penting. Dan semoga kalian tidak mengalami apa yang kita alamin. Ya, satu hal yang harus kalian tanamkan dalam diri, tidak semua apa yang orang alami itu kita alami. Iya. Pokoknya tetap semangat. Terus itu kalian tuh harus happy dalam pengkaperan rumah, karena kami selama hampir 1 bulan prosesnya si gonjang ganjing karena si developer ini, kita itu nggak tenang mau ini itu, kita itu nggak tenang. Sebelum kalian kasih booking fee, kalian itu harus benar-benar survei rumahnya, tanya-tanya tetangga, lihat kesanggupan gaji kalian. Itu sih, itu yang paling penting itu. Iya. Supaya kalian juga jangan, karena gini, pengikat mereka itu di situ, di DP tersebut sama booking fee. Booking fee sih. Nanti jadi kalau kalian sudah memberikan booking fee, kalian pasti berpikir kan kayak yang aduh sayang udah masuk uang segitu, tinggal tambah segini. Nah setelah kalian pemenuhan DP, ada lagi kata-kata aduh sayang nggak bisa lagi deh. Untuk kalian ya harus hati-hati, harus hati-hati. Semua proses yang tadi kita bilang, tipsnya, persyaratannya, prosesnya, penghitungan gaji, semuanya harus kalian perhitungkan dengan baik-baik, survei baik-baik supaya kalian jangan sampai kena kayak gitu. Please, kalian harus bijak dan harus benar-benar tanamin dalam pemikiran kalian itu tips yang sudah kita berikan tadi. Kalau kalian mengikuti tips kami dan mengikuti persyaratannya juga tadi kami bilang, pasti aman, nggak ada masalah harusnya ya. Kecuali kalian ya BCK kalian nggak lulus, itu lain cerita. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Dan juga mantau kalian ada request untuk membuat video apa, kalian boleh komen di bawah ya. Iya, karena kami sangat memerlukan inspirasi, ide apa yang harus kami bikin di YouTube channelnya kami ini, dan kami sangat berharap kalian tetap terus mensupport kami apapun yang kami lakukan. Iya, begitu. So ya, see you on the next video guys. Bye bye. Oke. Apa? Kalian mau nggak sih kalau misalnya aku akan bikin video soal pentingnya pentingnya membuat keputusan dalam menikah. Apa bahasanya gimana ya? Sebelum kita tutup videonya, kalian mau nggak sih kalau kita ngebahas masalah kesiapan mental sebelum menikah? Itu juga sangat diperlukan sebelum kalian menikah. Jika kalian, maksudnya itu sangat diperlukan sekali sebelum kalian memutuskan untuk menikah. Karena mental itu juga perlu sih dalam pernikahan, bukan cuma masalah ekonomi doang. Jadi kalau kalian setuju, jangan lupa komen ya. Oke. Atau gimana? Kamu bilang dong. Pokoknya intinya aku mau bahas soal pernikahan. Udah intinya aku mau bahas soal pernikahan, soal keputusan dalam memiliki anak, penundaan anak, soal kayak ya semua tentang pernikahan deh pokoknya. Ya pokoknya itu karena ya kalau memang mau nanti ya dibuat videonya, kamu yang buat. Terus tungguin video kita trip tahun pertama anniversary pernikahan kita. Tungguin ya. Itu eksklusif. Oke guys, see you in the next video. Bye.